Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Maulana dan teman saya Iqbal Putra Ananda. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi kami mengenai manusia dan agama. Manusia menurut ilmu pengetahuan. Beberapa poin utama mengenai manusia menurut Yakub Hamzah. 1. Menurut ilmu pengetahuan, manusia adalah makhluk biologis yang berkembang melalui proses evolusi dan diatur oleh hukum alam. Namun dalam pandangan tasawuf, manusia tidak hanya dipandang dari aspek biologis, melainkan juga sebagai makhluk spiritual yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Yakub Hamzah menyatakan bahwa ketenangan tidak dapat dicapai hanya melalui pencapaian material dan kepuasan fisik, seperti yang dibahas dalam ilmu pengetahuan. Sebaliknya, ketenangan sejati datang dari kesadaran spiritual yang mendalam, di mana manusia melepaskan diri dari dorongan duniawi dan fokus pada kedekatan dengan Tuhan. Menurut Yakub Hamzah, kebahagiaan yang sejati hanya bisa dicapai melalui takarub, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam pandangan tasawuf, manusia bukan hanya makhluk berakal, tetapi juga berhati. Hati atau qalb ya dalam tasawuf dianggap sebagai pusat kesadaran spiritual, di mana manusia merasakan kehadiran Tuhan dan berinteraksi dengannya pada tingkat yang lebih dalam. Agama menurut ilmu pengetahuan. Berikut beberapa poin utama mengenai agama menurut ilmu pengetahuan dalam perspektif tasawuf dan takarub. Dalam pandangan Yakub Hamzah, agama bukan hanya seperangkat alat ritual atau hukum yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai panduan komprehensif yang membantu manusia memahami makna hidup. Agama dan tasawuf tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, melainkan saling melengkapi. Ilmu pengetahuan dapat memberikan wawasan tentang fenomena alam dan kehidupan manusia, sementara tasawuf membantu manusia memahami makna terdalam dari kehidupan tersebut dan mendekatkan diri pada kebijaksanaan ilahi. Ilmu pengetahuan mungkin dapat menjelaskan proses fisik dan psikologis dari kebahagiaan, tetapi hanya agama melalui takarub yang dapat memberikan kebahagiaan yang abadi dan tidak bergantung pada hal-hal material. Ilmu pengetahuan mengandalkan metode empiris dan rasional untuk memahami alam semesta, sementara agama menggunakan wahyu dan pengalaman spiritual sebagai jalur untuk memahami kebenaran ilahi. Manusia menurut Islam. Dalam Islam, manusia adalah makhluk istimewa yang Allah ciptakan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi, yaitu pemimpin yang diberi amanah untuk mengelola alam dan kehidupan sesuai dengan petunjuknya. Manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, diciptakan dari tanah dan diberi ruh oleh Allah dan menunjukkan dua aspek utama manusia, jasad fisik dan ruh spiritual. Dengan ruh ini, manusia memiliki keistimewaan berupa kemampuan berpikir dan bernalar. Tujuan utama manusia dalam hidup adalah beribadah kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan untuk menyembahnya. Ibadah dalam Islam tidak hanya terbatas pada ritual seperti sholat dan puasa, tetapi juga mencakup segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan niat baik dan sesuai dengan ajaran agama. Agama menurut Islam. Muhammad Ar-Rasyidi sebagai pemikir dan akademisi menawarkan pandangan mendalam tentang berbagai aspek agama termasuk konsep ketuhanan, meneliti ide-ide tentang Tuhan dan keesaannya dalam kerangkaan pemikiran filosofis serta bagaimana konsep tersebut diterjemahkan dalam agama Islam. Metafisika agama. Mengkaji tentang metafisika agama termasuk hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta dari perspektif Islam. Etika dan moralitas. Menganalisis bagaimana ajaran Islam memengaruhi pandangan moral dan etika dalam kehidupan manusia, sebagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam praktek sehari-hari. Epistemologi agama. Menyusuri cara-cara pengetahuan agama diperoleh dan dipahami, serta bagaimana ilmu agama berhubungan dengan pengetahuan rasional dan empiris. Peran agama dalam masyarakat.
Mengkaji bagaimana agama membentuk struktur sosial, hukum, dan budaya dalam masyarakat, serta bagaimana agama berfungsi sebagai panduan kehidupan. Din al-Islam. Din al-Islam adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada agama Islam sebagai sebuah sistem kehidupan yang lengkap, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ruang lingkup Din al-Islam. Akidah, keyakinan akan keesaan Allah, bahwa hanya Allah yang layak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Ibadah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji sebagai kewajiban utama dalam Islam. Syariat atau hukum Islam mengatur pelaksanaan ritual seperti salat, puasa, aturan mengenai hubungan sosial dan ekonomi termasuk perdagangan, pernikahan, warisan, aturan mengenai pelanggaran dan hukuman untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Akhlak, mengajarkan akhlak mulia seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang. Teladan Nabi Muhammad contoh akhlak terbaik yang diikuti oleh umat Islam. Tanggung jawab dunia dan akhirat. Hidup di dunia sebagai ujian yang menentukan nasib akhirat. Tindakan dan perilaku di dunia mempengaruhi kehidupan setelah kematian dengan tujuan meraih ridha Allah. Universalitas dan rahmat bagi alam semesta. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, mencakup seluruh makhluk dan lingkungan. Ajaran Islam berfungsi menciptakan masyarakat adil, damai, dan sejahtera. Misi dan fungsi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misinya beribadah kepada Allah sebagai khalifah di bumi dan menegakkan keadilan, dan fungsinya mengemban amanah sebagai ujian dan tes, dan menjadi agen perubahan dan pengembangan. Untuk tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah, yaitu sebagai hamba Allah, tugas utama manusia adalah mengabdi kepada Sang Khalik, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Hubungan manusia dengan Allah bagaikan hubungan seorang hamba dengan tuannya. Si hamba harus senantiasa patuh, tunduk, dan taat atas segala perintah tuannya. Demikianlah karena posisinya sebagai abid, kewajiban manusia di bumi ini adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan sepenuh hati. Untuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah, yaitu berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia sebagai khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif yang memungkinkan dirinya mengolah dan mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Manfaat agama bagi manusia. Agama merupakan salah satu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Agama Islam sendiri sangat berperan penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan umat muslim. Allah menuntun umat Islam untuk selalu membenarkan, memahami, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Hal ini kita lakukan agar setiap aspek dalam kehidupan untuk selalu bertakwa dan terjalin hubungan yang indah dengan sesama maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat muslim memang sepatutnya harus bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Tidak hanya memperhatikan perintah Allah, syariatnya maupun batasannya, tapi kita harus memperhatikan apa yang dapat memberikan manfaat kebaikan untuk diri kita dan apa yang dapat membuat kita celaka. Hidup di dunia ini memang tidaklah luput dari ujian dan tantangan. Namun jika kita menjadikan kehidupan akhirat sebagai tujuan kita, maka seharusnya kita harus bersungguh-sungguh memperbanyak amal yang dapat membuat kita berbahagia di sana. Tidak lupa kita juga harus menyingkirkan penghalang yang dapat menyulitkan kita dalam bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang berkuasa atas segala ciptaannya, bukan hanya manusia, bahkan seperti gunung juga akan tunduk dan patuh kepadanya. Untuk perbedaan agama wahyu dan agama non-wahyu, yaitu untuk agama wahyu berasal dari wahyu ilahi yang disampaikan kepada para nabi atau utusan Tuhan, mengikuti kitab yang menjadi sumber ajaran dan pedoman hidup. Biasanya memiliki keyakinan
monoteistik atau kepercayaan kepada satu Tuhan. Untuk agama non-wahyu tidak didasarkan pada wahyu ilahi, melainkan pada ajaran filsafat, tradisi, atau pengalaman spiritual. Melewati tradisi lisan atau tulisan yang mencakup kebijaksanaan, ajaran moral, dan nilai-nilai yang dihargai. Mungkin memiliki konsep ketuhanan yang lebih fleksibel, termasuk politeisme, percaya pada banyak Tuhan, monoteisme, panteisme, percaya bahwa Tuhan dan alam semesta adalah satu, atau bahkan agnostisisme. Manusia secara fitrah butuh terhadap Allah yang maha menciptakan. Allah telah menciptakan manusia dengan fitrah ini. Allah berfirman, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Toleransi umat beragama. Toleransi umat beragama adalah sikap saling menghormati, menerima perbedaan, dan hidup berdampingan dengan damai antar individu atau kelompok yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Ini mencakup penghargaan terhadap hak asasi manusia, kebebasan bersama, serta menjaga kerukunan dan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi bukanlah sekadar bersikap toleran secara pasif atau acuh tak acuh terhadap perbedaan. Sebagai gantinya, toleransi umat beragama melibatkan upaya aktif untuk memahami perspektif orang lain dengan empati dan rasa hormat. Ini termasuk menahan diri dari tindakan diskriminatif atau prejudis terhadap individu atau kelompok agama tertentu. Dalam konteks toleransi umat beragama, penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki hak mutlak untuk memilih agamanya sendiri tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak lain. Menghargai kebebasan ini juga merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip demokrasi yang kita anut sebagai negara. Melalui toleransi umat beragama, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua orang tanpa memandang latar belakang agamanya. Dengan saling menghargai keyakinan satu sama lain, kita memberikan ruang bagi perkembangan spiritual masing-masing individu sambil tetap menjaga hubungan sosial yang baik. Contoh nyata toleransi umat beragama dapat ditemukan di Indonesia, negara yang kaya akan keragaman budaya dan religi. Salah satu contohnya adalah perayaan Hari Raya Idul Fitri oleh umat Islam. Pada saat ini umat Islam membuka pintu rumah mereka bagi tetangga non-muslim untuk merayakan bersama-sama. Mereka memberikan maaf kepada sesama manusia tanpa memandang latar belakang kepercayaan agamanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.